Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi firman Tuhan akan memberkati kita dalam Yesus kuatku. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan anugerah kemurahan-Mu bagi kami hari ini. Kami akan mendengar lagi firman Tuhan, pimpinlah kami ya Roh Kudus, supaya mengerti firman yang kami dengarkan. Dan kami pasti diberkati. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini buat kita diberikan satu tema, yaitu hasil didikan. Ayat firman Tuhan diambil dari kitab Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Amsal 22 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk kepada tema yang diberikan tadi, yaitu hasil didikan, dari ayat pokok kita ini ada beberapa hal sebagai pelajaran buat kita. Dikatakan yang pertama, ayat ini merupakan perintah. Ada dalam kata didiklah. Perintah khususnya kepada orang tua ataupun kepada para pendidik, pengajar, untuk mengajarkan hal-hal yang benar kepada orang-orang muda. Jadi ini satu perintah untuk mendidik mereka. Namun yang menarik adalah firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi didiklah mereka hal-hal yang benar supaya mereka berpegang kepada kebenaran. Dan kepada para pengajar-pengajar juga, didiklah, ajarkanlah kepada mereka, supaya mereka berpegang kepada hal yang benar. Kemudian, hal berikutnya dalam ayat pokok kita ini dikatakan ada kalimat, didiklah orang muda. Nah, kalau bicara tentang orang muda, dalam salinan lain dikatakan ini menunjuk kepada anak laki-laki, tapi termasuk kepada usia rentang 2 bisa sampai 2-12 tahun. Artinya apa? Dalam usia-usia ini, perlu mereka dididik. Karena kalau firman Tuhan berkata dalam Amsal 14 ayat 15, saya tidak baca, tapi dikatakan di sana, pada umumnya orang muda kurang dalam hal pengalaman. Apalagi tadi saya sudah sebut rentang usia 2-12 tahun ini, mereka minim atau kurang pengalaman. Karena itu mereka harus dididik, tapi dididik, diajar hal yang benar. Bahkan juga dikatakan, dididik dari sejak dini, dari usia muda. Supaya apa? Nanti kita akan melihat hasilnya adalah, yaitu sebagaimana tema kita berkata, hasilnya yaitu hasil didikan itu apa? Ia tidak akan menyimpang. Nah, kemudian hal yang ketiga dari ayat pokok kita melihat juga dikatakan, jalan yang patut baginya. Bicara tentang apa? Kalau kita belajari arti kata patut ini bicara tentang baik, layak, atau benar. Jadi didiklah orang muda sejak dini, dari usia muda, dikatakan menurut jalan yang patut atau jalan yang baik, hal yang baik, hal yang layak, hal yang benar. Karena kalau kita bandingkan lagi dalam firman Tuhan, ada disebut dalam Yohanes 17 ayat 17, bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi jalan yang patut baginya adalah hal yang baik, hal yang benar, hal yang layak, yaitu firman Tuhan. Dan kemudian jalan yang patut baginya dididik dia supaya apa? Supaya dia mencintai firman Tuhan. Karena dalam Mazmur juga disebutkan banyak ayat-ayat menunjuk kepada didikan itu, dikatakan supaya mereka mencintai firman Tuhan. Bahkan juga jalan yang patut baginya yaitu kebenaran, supaya mereka dikatakan takut akan Tuhan. Jadi hal inilah yang harus ditanamkan, diajarkan, dididik kepada orang muda ini. Dalam usia yang sejak dini mereka menerima ajaran yang benar. Maka hasilnya kita akan melihat masih dari ayat pokok kita tadi dikatakan, saya baca sekali lagi, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun, dikatakan maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Hasil didikannya itu apa? Dikatakan tidak akan menyimpang dari jalan yang sudah diajarkan kepadanya.
tentunya tidak menyimpang dari hal yang baik, tidak menyimpang hal yang layak dia harus lakukan, tidak menyimpang dari kebenaran. Dan kalau kita melihat lagi beberapa ayat dalam Alkitab, saya baca saja dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat 17. Amsal pasal 29 ayat 17, firman Tuhan berkata di sana, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Jadi hasil didikan itu adalah yang pertama dikatakan dalam ayat ini, akan memberikan ketentraman. Tidak menimbulkan suatu kecemasan, tapi hati orang tua. Karena anak-anak ini akan pergi dan berada di berbagai tempat. Dan nanti pun pada masa tuanya, dia akan memutuskan sendiri apa yang harus dia lakukan. Bukan lagi harus diarahkan lebih ketat seperti anak kecil, tidak. Tetapi ketika dia sudah dididik, maka dia akan memberikan ketentraman. Kita akan yakin bahwa dia akan melakukan hal yang benar. Dan juga dikatakan dia akan mendatangkan sukacita kepadamu. Dalam surat Yohanes dikatakan tidak ada sukacita yang lebih besar daripada melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Artinya apa? Mereka melakukan hal yang benar dan ini mendatangkan sukacita bagi orang tua. Kemudian ayat yang lain kita baca dulu kita mundur ke pasal 14, ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ketika orang muda ini dididik menurut jalan yang patut, yang layak, yang benar, dari sejak kecil muda, maka dia akan menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Dan ketika dikatakan seorang yang takut akan Tuhan ini, hasilnya akan ada ketentraman yang besar. Ada satu kenyamanan di hati bahwa dia akan bergaul pun tentu dalam pergaulan yang benar. Bertindak pun, berbuat pun, pasti akan berbuat hal yang benar. Karena dari muda, dari sejak usia kecil, malah disebut di awal tadi dari usia 2-12 tahun dia sudah dididik hal yang benar sehingga dia menghasilkan takut akan Tuhan dan mengakibatkan dikatakan ada ketentraman yang besar. Kemudian dikatakan bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Jadi perlindungan, hal yang benar itu merupakan suatu perlindungan buat dia sehingga dia tidak salah jalan dan akhirnya hidupannya rusak. Jadi dia kiranya lewat firman Tuhan ini mengingatkan kepada orang tua atau bahkan pengajar, pendidik yang dipercayakan orang muda. Ada perintah buat saudara. Buat apa? Mendidik orang muda ini jalan yang patut baginya. Maka hasilnya kita akan melihat. Hasilnya tadi dikatakan akan ada ketentraman, akan ada sukacita. Bahkan bukan hanya sekedar ketentraman yang biasa, ada ketentraman yang besar dan ada perlindungan oleh karena kebenaran itu bicara tentang Allah itu sendiri. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya perintah ini juga kita dapat lakukan supaya kita melihat hasil didikan itu akan memberikan sukacita buat kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Mari kita berdoa dan mengakhiri renungan ini. Bapa di sorga, terima kasih firman Allah kembali mengingatkan kami supaya kami mendidik, mengajar orang-orang muda dari usia muda, mereka dididik hal yang benar supaya pada akhirnya pun mereka mendatangkan sukacita, ketentraman yang besar dan perlindungan ada buat mereka karena hal itu adalah yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menanamkan firman-Mu bagi kami semua dan kami dapat lakukan dan kami pasti diberkati. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.